Selamat pagi teman-teman. Ini pukul 9 pagi lewat 43 menit. Saya baru lihat tadi pergerakan BNTR dan Astra ya. Kelihatannya tidak ke arah bawah. Ah, Sambil menunggu hari ini mungkin seru ya. Saya lihat juga MNCN dalam persimpangan. Saya harap mantul ke atas karena supportnya kuat. Tadi saya lihat sudah naik 2%. Sementara itu kita ngobrol yang lain lah. Sok-sok tahu sedikit tentang Greenland. Banyak analisa yang bilang bahwa Amerika atau Trump bersikap agresif dengan berniat mengambil Greenland. Saya berpikir sebaliknya. Justru tindakan Amerika dengan apa Venezuela dan Greenland, serangan ke Maduro itu semuanya adalah satu tindakan defensif, bukan agresif. Nah, protes kan. Jadi begini, dolar Amerika menghadapi tekanan berat dengan BRICS yang makin tumbuh. Kalau dibiarkan saja atau tidak bisa ditahan, maka BRICS akan punya mata uang baru yang melemahkan dolar. Dan pelemahan dolar bagi Amerika adalah bencana karena bisa nggak angkatan perangnya kan kekurangan dana karena selama ini kan mereka cetak-cetak aja dolar. Mau bikin kapal induk cetak dolar, bikin nuklir cetak dolar. Operasi eh, militernya seluruh dunia juga pasti dibiayai oleh dolar, cetakan dolar. Jadi, kalau dolar melemah, maka operasi dunianya, global operation dari militer Amerika susah untuk dibiayai, sulit, nggak bisa cetak uang seenaknya. Karena itu Amerika memerlukan satu demarkasi baru, di mana dia lebih solid di dalam daerah demarkasi itu, ya mungkin lebih efisien. Nah, menurut saya, yang dilakukan Donald Trump adalah mengamankan wilayah yang dekat dari Amerika, ya Amerika Latin, Greenland itu di sebelah Kanada. Dia sedang membuat garis demarkasi yang baru, yang nanti dia akan fokus di situ, sibuk di situ, dan akan ada efisiensi dari baik operasi militer maupun operasi ekonominya. Jadi ini adalah satu langkah defensif menghadapi bahaya BRICS di masa depan. Kita tahu Cina tidak bisa ditahan perkembangannya dan juga tidak bisa diserbu. Bagaimana menyerbu Cina? Jadi ya barangkali sedang diantisipasi satu domain kekuasaan dunia yang baru. Ya, siapa tahu nanti Ukraina dikasih aja sama Trump, udahlah Rusia ambil Ukraina deh kasih. Udah bukan urusan gua gitu. Mungkin problemnya ada di Israel dan di Iran ya. Bagaimana itu di situ? Ya itu masalah tersendiri lah. Tapi intinya saya melihat Trump ini sedang membangun satu garis demarkasi baru dan itu sikap defensif. Saya sih mendukung, bukan apa-apa. Itu akan mencegah perang dunia. Kalau Amerika Latin, Kanada, dan Greenland dikuasai oleh Amerika, mereka akan sibuk di situ. Ngapain lagi perang dunia? Kalau Rusia kan negaranya udah gede, sumber alamnya kaya raya. Cina juga udah males lah mau ekspansi militer. Paling-paling Taiwan lah yang dia mau. Jadi saya sih mendukung. Bukan siapa sih kita so mendukung. Saya sih sebagai pengamat pinggir jalan senang kalau Greenland dan Amerika Latin akuisisi Amerika. Nah, saya yakin itu akan mencegah perang dunia. Ya, soal hukum internasional, kalau bicara sekarang sebenarnya telat ya. Zaman dulu itu kan semua negara itu kan penjajah, imperialisme. Mana ada hukum internasional? Ya, kalau sekarang Denmark itu coba ngapain bisa sampai ke Greenland dan punya Greenland?
jaraknya ribuan kilometer dari Denmark. Itu kan penjarahan. Amerika juga dulu penjarahan kok dari orang Eropa menjarah orang Indian. Jadi perbatasan yang ada hari ini pun adalah hasil perang. Eropa itu hasil perang. Betul? Jadi ya dalam sejarah dunia memang begitu. Ya ada kerajaan bikin perang, dulu Ottoman kuat, Ottoman hancur, Romawi kuat, Romawi hancur. Ya, sejarah dunia ya begitu. Hukum internasional itu adalah patokan kalau semua setuju, kalau nggak ada konflik kepentingan, oke kita cocok deh, kita bikin apa namanya PBB, World Trade Organization untuk dunia yang lebih damai, lebih tumbuh. Tetapi bagi Amerika hari ini sudah survival of the fittest. Karena kalau Cina bergabung dengan Rusia dan apalagi katanya Eropa mau masuk BRICS, ya mereka nggak survive dong dia. Ya, dan kalau Amerika melemah, itu juga kan keseimbangan dunia terganggu banyak. Jadi ya kita sebagai penonton di sini, menurut saya nggak usah terlalu pro kontra, kita tonton aja. Yang penting kita lihat dampaknya terhadap saham. Perebutan wilayah kekuasaan negara itu adalah sejarah dunia, biasa-biasa aja kalau kita melihatnya mundur ke belakang. Nah, ini perang dunia dua itu kan baru tahun berapa? 45-an kan? Itu kan baru. Ya, jadi dalam konteks sejarah yang panjang ya. Jadi kalau sekarang Amerika mulai perang lagi, ya memang begitu. Nggak usah terus kita komentar begini begitu. Seluruh dunia hari ini dibentuk dengan perang. Nah, kalau pas cocok bisa damai bareng, alhamdulillah. Tapi ya sekarang rupanya sudah nggak cocok. Daripada perang dunia, kalau menurut saya sih mendingan dibagilah demarkasi baru. Ukraina kasih ke Rusia, Taiwan kasih ke Cina, Greenland Amerika Latin biar aja buat Amerika. Selama nggak ganggu kita, nggak ada urusan. Jadi mudah-mudahan Menteri Luar Negeri kita nggak komentar sembarangan ya. Tenang-tenang aja nonton, nggak usah mengutuk-ngutuk, nggak usah kita damai-damai aja di tengah ya. Santai aja santai. Yang penting negara kita ini dijaga alamnya lestari supaya cucu di kemudian hari itu kebagian ya alam yang baik, jangan dijarah habis-habisan. Hubungan baik ya dijaga aja. Cina baik, dagang. Amerika jualan apa peralatan militer ya dibeli aja, memang negara kuat kok dua-duanya. Dagang sama Cina, penguatan militer, alat belilah barang-barang Amerika, so what lah. Itu gandum-gandum, tempe-tempe. Jadi kalau kata pengamat jalanan begini, santai aja lah. Jangan nggak usah so ekstrim. Selamatkan negara kita karena posisi kita sangat strategis. Ya, Nusantara kita itu panjangnya 5.000 kilometer. Lebih panjang daripada jarak dari Denmark ke Greenland. Atau dari Amerika ke Greenland. Saya kira kan ada kapan waktu juga pasti didominasi itulah. Mudah-mudahan begitu. Saya berharap begitu. Ada dominasi dunia yang baru, perbatasannya makin jelas, dan, sehingga konfliknya menjadi lebih ringan. Nah, mudah-mudahan kita juga kebagian kalau suatu konflik lebih ringan, Indonesia lebih netral, lebih gitu ya. Ini sih omongan asal omong ya, sambil nunggu saham MNCN dan Astra dan apa UNTR ya. Saya kira tiga itu menarik hari ini. Termasuk juga banknya Hans Tanu itu BABP menarik hari ini. Demikian, selamat pagi. Salam sehat.